Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, sekarang kita ngobrol dengan orang hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, sekaligus adalah aktivis perempuan dan anak di Palembang. Assalamualaikum Ibu Koni. Waalaikumsalam. Wah, orangnya masih muda, hebat, cantik. Cantik ya, cantik itu jangan ketinggalan. Yolah. Udah mungkin cakep kan? Yolah. Asli cantik Bu. Ibu Koni asli jadi. Saya mau Renim. Oh, mau Renim. Tanjung Enim lagi tapi. Oh ya, siap. Tapi lama di Palembang Bu ya? Semenjak lulus SMA, ya kuliah, habis kuliah kerja, berkeluarga tetap di Palembang. Di Palembang, ya. Siap. Ibu, masalah hukum. Iya, spesialis saya hukum, betul. Kita ngobrol masalah hukum di Palembang atau hukum yang di mana? Boleh, yang penting jangan hukum rimba. Allah Akbar. Apa beda hukum rimba Bu? Kalau hukum rimba siapa yang kuat itu yang berkuasa. Allah Akbar. Kekuatan otot berarti kan. Oke. Ya. Bu, masalah hukum di Indonesia berarti ya? Iya, boleh. Oke, Ibu Koni, masalah hukum di Indonesia ada masalah? Jangan mancing dong. Sangat banyak sekali permasalahan. Masalah apa Bu yang mencuat sekarang? Kalau saya ini kan spesialisnya kan hukum tata negara ya. Jadi saya melihat bagaimana hukum tata negara kita ini perlu diperbaiki karena dari sistem pemilihan dari presiden, wakil presiden dan pemilihan dari lembaga-lembaga legislatif karena berdampak kepada pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi bukan berarti dalam Undang-Undang Pemilu itu nomor 7 tahun 2017 itu sudah diatur sedemikian rupa, tetapi kalau kita melihat prakteknya itu di lapangan jauh lebih berbanding terbalik dengan teori-teori pasal-pasal yang sudah disusun. Berbanding terbalik, berarti agak salah berarti. Ada ketimpangan yang sangat mencolok, sangat kalau saya lihat. Saya harus berani mengungkapkan itu dong, fakta di lapangan. Kalau kita melihat sekarang sistem pemilihan DPR misalnya ya, tanda kutip, dengan sistem proporsional terbuka. Kenapa negara membuat proporsional terbuka? Ada apa? Kalau dulu kan proporsional tertutup. Tertutup itu artinya orang yang memang sudah lama berkarir di partai politik, sudah mapan, kan akan menghasilkan anggota-anggota legislatif yang mewakili masyarakatnya dengan tanda kutip suatu ilmu yang pengalaman yang sudah mapan. Kalau tertutup Bu ya, Bu Koni. Kalau tertutup seperti apa Bu? Berarti dia lebih iya, kalau tertutup itu partai yang menentukan siapa kandidat yang akan maju. Jadi orang memilih mencoblos partai. Kalau sekarang kita melihat dengan sistem terbuka, walaupun dia nomor urut 10 atau nomor urut 15, kalau suaranya terbanyak dia kan yang jadi. Artinya persaingan itu jangankan dengan partai lain, persaingan itu antar partai pun sudah tidak sehat. Dan akhirnya kita melihat sekarang, maaf ya kalau kita lihat anggota DPR, sekarang banyak sekali yang latar belakangnya bukan dari ilmuwan atau bukan dari partai politik yang sudah karirnya lama. Misalkan kita lihat seperti itu. Jadi pemahamannya dalam menjalankan tugas legislasi itu ya bisa dipertanyakan gitu loh. Betul nggak? Saya balik tanya loh. Aku belum tahu Bu seperti apa Bu. Tapi kondisi anggota DPRD seperti itu sekarang. Saya katakan tidak semua. Tetapi kalau kita melihat sekarang karena sistem kepemiluan kita seperti itu, akhirnya sehingga banyak menghasilkan anggota-anggota partai politik yang saya melihat belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Anggota DPRD fungsinya luar biasa loh. Kalau menurut Ibu Koni, apakah sistem pemilihan kita harus dirubah? Kalau saya berani mengatakan harus dirubah. Posisi saya sebagai akademisi ya. Kembalikan lagi ke UUD 45 bahwa pemilihan kita bicara anggota legislatif, belum bicara kepala pemerintahan eksekutif ya. Kalau kita bicara legislatif, bagaimana pemilihan itu dikembalikan lagi kepada sistem tertutup, sehingga yang menentukan kandidatnya di nomor urut 1 dan 2 itu adalah kewenangan mutlak partai. Sistem terbuka ini berarti tidak cocok dengan Indonesia. Bukan tidak cocok ya, kurang lah ya bahasanya, kurang cocok karena kita lihat tanda kutip akhirnya tidak semua tapi ya Pak ya, tidak semua. Sebagian besar kita melihat akhirnya siapa yang banyak duit dia yang jadi. Iya kan, saya tanya balik sekarang. Faktanya seperti itu, biaya kampanye mahal loh. Walaupun dibatasi kalau dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 kan itu besaran biaya kampanye, besaran souvenir itu kan dibatasi. Tapi faktanya kita melihat latar belakang anggota dewan itu yang jadi saat ini adalah mana ada orang yang jadi anggota dewan itu latar belakangnya orang yang tidak berduit. Ada nggak?
Mungkin cuma si Komeng yang karena slogan spontan uhuinya kan. Tapi kalau calon-calon lain dia harus punya duit banyak ya. Punya banyak. Kalau saya katakan banyak sekali sih. Kalau banyak saja nggak bisa. Harus banyak banget. Bu Koni, artinya kalau kita pengen jadi anggota legislatif itu harus punya duit dulu atau harus kaya dulu? Harus dong. Minimal kaya waktu mau nyalon. Walaupun dia misalnya belum kaya bener, tapi kaya mau nyalon, beda loh. Kaya mau nyalon itu kan bisa gadai mobil, bisa pinjam duit, kan kaya pas mau nyalon. Tapi rata-rata kalau saya lihat memang sudah tanda kutip kan pengusaha lah ya yang masuk itu ya. Walaupun dia pengusaha, katakanlah pengusaha di desa, minimal memang dia sudah latar belakangnya memang sudah ada usaha-usaha. Tapi kalau seperti kami ya contohnya, saya pesimis loh Pak. Walaupun saya punya keilmuan, saya punya networking, tapi saya nggak punya duit. Ibu Koni punya keinginan jadi anggota legislatif? Sayangnya saya tidak pernah punya keinginan. Katanya Ibu Koni pernah ikut partai juga? Pernah waktu itu ikut partai mencoba ya. Ternyata bukan dunia saya Pak. Iya, saya kurang tertarik dengan dunia partai. Ya, kita kan punya beda versi ya. Kalau saya lebih ingin menyuarakan sesuatu dengan bebas. Ibu Koni lebih ke menyuarakan masyarakat ya? Iya, dan keilmuan saya ingin, kalau dosen itu kan punya mimbar akademik. Dia boleh berbicara apapun asal sesuai dengan keilmuannya. Kalau di partai Bu, seperti apa? Partai itu ada tekanan-tekanan loh, jangan salah. Ketika kita tidak mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan partai kita mendukung pemerintah, kita bisa kena sanksi. Harus ikut partai berarti ya? Ya tanda kutip ya harus ikut. Apalagi kalau itu tekanan dari atas kan. Berarti sistem pemerintahan kita cocok masih? Kalau sistem pemerintahan ya kita harus mengakui lah ya. Namanya kita sebagai warga negara masyarakat yang baik, tetap kita harus mendukung. Tetapi sebagai akademisi atau sebagai pemerhati, bukan cuma saya, masyarakat ataupun NGO yang lain-lain, kita butuh penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Bukan kebebasan bukan ya? Ya boleh dikata kebebasan, kita kan dijamin. Undang-undang keterbukaan publik kita dijamin. Menyampaikan pendapat boleh dijamin dalam undang-undang. Asalkan memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oke. Harus ada yang perlu diperbaiki Bu sekarang sistem pemerintahan kita. Banyak sekali kalau kalau kita mau bicarakan tentang perbaikan dalam sistem ketatanegaraan, rasanya nggak cukup kita 1 bulan karena kan ngobrol terus ya. Iya, kita kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, masing-masing undang-undang sudah mengatur tugas dari 3 lembaga ini. Kalau sementara ini lebih cocok Bu, lebih cocok sekarang sistem pemerintahan kita. Sistem, kalau katakan saya cocok, belum bisa saya mengatakan cocok, tapi paling tidak untuk sekarang ini yang kita lihat minimal kita masih belajar ya untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu kan kita 32 tahun kan di orde. Orde apa? Orde baru. Ya, nah, sekarang kita ke reformasi. Tentu akan ada pembelajaran dan tentu akan ada perbandingan. Kan seperti itu ya. Kalau dulu kita dibungkam, kalau sekarang kita bebas. Itu artinya bebas ngomong sekarang ya. Bebas ngomong, tapi tentu saja sebagai negara yang berkembang kita terus-menerus tetap belajar. Kan seperti itu ya. Intinya kalau menurut Ibu Koni ada yang perlu dikoreksi? Banyak. Banyak. Bagaimana pelaksanaan tugas dari eksekutif, presiden sebagai wakil presiden, ya bagaimana menunjuk menteri-menteri, kan seperti itu kan. Jadi lingkaran dia ya. Jadi kita nggak tahu mau putus di mana karena presiden ini dibantu sesuai dengan Undang-Undang 45 bahwa tugas dari presiden itu diberikan hak prerogatif menunjuk para menteri dan wakil menteri sebagai pembantu presiden. Kalau kita lihat, kita analisa dari satu tema ini saja, bagaimana presiden ini memilih menterinya, apakah ia karena kemampuan seperti itu, karena keilmuan, atau karena pembagian jatah, tanda kutip kan, seperti itu kan. Kalau kita lihat sekarang menteri-menteri adalah ketua-ketua partai. Hanya beberapa menteri yang memang karena keilmuan, contoh seperti menteri pendidikan misalnya kan memang karena keilmuan kan. Kalau kita lihat wamennya misalnya, tapi kalau yang lain-lain, kalau kita kaji satu-satu, itu seperti bagi-bagi jatah kalau saya. Kalau dikoreksi itu banyak sekali Bu ya. Betul. Apalagi sekarang dengan wamen-wamen ada 32 wakil menteri yang merangkap menjadi komisaris. Nah, jadi pertanyaan kita,
Wakil menteri itu tugasnya sangat berat loh. Ditambah lagi dengan tugasnya sebagai komisaris BUMN. Ada apa sebenarnya? Apa nggak ada orang lain lagi di negara kita ini? Bagi jatah itu seperti apa Bu ya? Kalau saya bilang bagi jatah. Kalau saya bagi jatah. Terus Wamen ini tugasnya berat. Dia membawahi instansi yang besar dan skop wilayahnya seluruh Indonesia. Terus ditambah dengan tugas komisaris. Komisaris itu adalah tugas pengawasan terhadap kinerja direksi di dalam satu BUMN. Ini tugas ini mau dikolaborasikan seperti apa? Benar nggak? Berarti kondisi ini belum cocok untuk Indonesia? Masih perlu perbaikan, pembenahan lah ya, pembenahan aturan, pembenahan sistem, seperti itu mungkin aturan-aturannya. Jadi kalau sekarang misalnya belum diatur bahwa pejabat pemerintahan itu boleh rangkap jabatan. Harus diatur dong kalau pejabat pemerintahan tidak boleh merangkap jabatan di BUMN. Misalnya seperti itu. Ada batasan-batasan koreksi ya. Yang paling penting itu seperti itu. Sekarang masih campur aduk Bu ya? Masih campur aduk. Dipertontonkan dengan masyarakat. Kan seperti itu kan. Sepertinya kita tidak memiliki generasi yang lain ya. Putra-putra Indonesia yang terbaik yang harus kita dudukan di sana. Kan tidak mesti harus rangkap jabatan dong. Wah ini sebenarnya Ibu Koni ini orang cerdas nih Bu Koni ini. Orang benar-benar yang pengen koreksi yang bagus. Iya, karena harus optimal. Ini kan mereka mengurus rakyat loh. Benar nggak? Kalau wakil menteri mengurus rakyat. Kalau dia duduk sebagai komisaris, dia mengurus BUMN, dividen BUMN untuk kemakmuran rakyat. Kalau nggak optimal dua-duanya mau jadi apa? Bisa ngumpul diri sendiri Bu ya? Bisa ngumpul. Terus tanda kutip nih, apa mau ngejar apanya ini para wamen ini? Apa mau ngejar gajinya? Kalau kita tahu lah kan, kalau gaji BUMN itu, wah nggak usah dibahas lagi, ratusan juta kan? Nah, kan akhirnya memang banyak sekali pakar-pakar hukum atau pakar politik kemarin yang mengomentari dan mengkritik hal ini. Jadi kita sebagai akademisi memang kita bebas untuk bicara ya. Jadi sebenarnya kita tidak ingin seperti dipertontonkan ke masyarakat. Bagi-bagi kue itu, bagi-bagi jatah itu jangan terlalu dipertontonkan kepada masyarakat di tengah perekonomian yang sedang seperti ini. Terlalu mencolok. Terlalu kasar lah kalau saya bilang. Iya betul. Harus berani dong kita ngomong. Ngapain kita takut? Bebas loh kita mau ngomong karena fakta itu sudah terjadi. Oke. Waduh. Bu, Gibran kan mau dikembalikan ke Irian Jaya. Kalau menurut Ibu Koni seperti apa Bu Gibran Bu? Ya nggak masalah, itu kan masih bagian dari Indonesia. Kalau yang namanya pejabat negara harus bisa ditempatkan di mana saja. Benar nggak? Ya nggak boleh kan sudah banyak menteri nih. Nah, ya wapres keliling-keliling nggak apa-apa. Nggak masalah kalau menurut saya. Sesekali dia bahkan nanti kita minta dia berkantor di Palembang. Keliling provinsi itu juga wajib. Tidak mesti harus berkantor di Jakarta ya. Allah. Siap, biar tahu kondisinya. Benar nggak? Nggak cukup loh kalau DPR atau presiden dengan wakil presiden hanya kunjungan sebentar, meresmikan, dapat laporan dari gubernur misalnya kan. Setelah itu balik lagi, dia harus duduk di sana. Kalau idealnya kemana Bu? Harusnya Bu? Kalau menurut saya kalau idealnya seluruh provinsi dia harus berkantor. Ke Palembang pun biar dia tahu Palembangnya apa masalahnya. Apa yang harus paling inti dibenerin atau dibenahi. Sistem perekonomian kita atau sistem hukum di Sumsel ini. Kalau dia duduk lama 2 minggu kayak di sini. Benar nggak? Saya setuju gitu. Walaupun sudah ada pemerintah daerah ya, kepala pemerintahan sudah ada, kita gubernur kan. Berarti pas lah kalau misalnya Gibran dioperkan ke Irian Jaya misalnya. Pas, kalau menurut saya pas. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Toh di sana juga pasti diurus lah, di sini mungkin nggak diurus. Walaupun di Irian Jaya kan. Namanya wakil presiden Bu ya? Wakil presiden. Harus siap ditempatkan di mana saja, keliling kan. Yang penting masih di wilayah Indonesia. Waduh, wah Ibu Koni kalau jadi pejabat hebat nih, orangnya cerewet. Ya tapi kalau jadi pejabat nggak bisa seperti saya Pak. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nggak boleh ngomong sembarangan. Minat jadi pejabat Bu Koni? Nggak bisa. Saya memang saya enaknya seperti ini. Ibu Koni juga ngurusi masalah perempuan kabarnya. Saya fokus di hukum perempuan dan anak. Oke. Tapi untuk yang lain tetap saya urus juga. Ada masalah perempuan Bu? Sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, kemarin viral di Oki, seorang anak 6 tahun yang dibunuh, diperkosa secara keji ternyata oleh satu kampung. Kan itu sedang menjadi perhatian nasional. Jadi kekerasan terhadap anak dan perempuan terus-menerus terjadi saat ini.
Ya itu yang kita koreksi, apakah sosialisasinya, apakah edukasi ke masyarakat yang nggak nyampe, atau ada hal lain. Tapi setelah kami kaji, melakukan penelitian, ini adalah faktor-faktor media sosial, faktor judi online, faktor game online, dan yang paling parah itu adalah faktor narkoba. Jadi pemerintah harus, kalau kami bisa terus-menerus melakukan sosialisasi. Ini loh aturannya. Kalau kalian melakukan kekerasan terhadap anak, ada 10 pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini ancaman pidananya. Tetapi kalau tidak punya pemerintah pusat tidak konsisten, tidak komitmen terhadap penyebaran media sosial dan lain-lain, saya rasa nggak akan habis. Karena terakhir yang anak SD yang meninggal itu pelakunya itu karena kecanduan menonton video dewasa. Allahu Akbar. Itu jadi anak 6 tahun loh, anak perempuan. Jadi artinya kan itu ada yang salah. Kita harus lihat dulu kalau penegakan hukum itu efektif atau tidak efektifnya, masalahnya ini di mana? Apakah dari aturan, dari penegak hukum, dari masyarakat, dari budaya, kan seperti itu kan? Nah, artinya ini tidak efektif. Aturannya sudah ada tapi pelaku terus-menerus melakukan. Bu, apa yang kurang di masalah hukum kita sehingga pelaku kejahatan ini terus meningkat? Seperti kata Ibu, pelaku kejahatan perempuan dan anak ini terus meningkat. Apalagi ada contoh kasus di Oki tadi. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau kita lihat dari semua sisi, penegakan hukum kita ini belum ada yang efektif sama sekali. Baik dari sisi hukum tindak pidana korupsi, sisi perempuan, pidana-pidana umum. Kalau kita lihat begal-begal masih saja jalan-jalan di tengah kota. Semua sisi penegakan hukum belum ada yang efektif. Ya, kalau di dalam hukum itu, efektivitas hukum itu ada 5 yang mempengaruhinya. Pertama itu adalah hukumnya sendiri, artinya pasal-pasalnya seperti itu kan. Yang kedua penegak hukum. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Yang keempat budaya. Yang kelima masyarakat. Kalau saya melihat semua komponen ini belum terpenuhi memang di negara ini. Pasal-pasalnya banyak pasal karet kita sekarang. Tindak pidana korupsi contoh. Ada nggak pasal yang mengatur hukuman mati? Hukuman mati itu hanya ada 1 pasal ketika korupsi itu dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau di negara lain, kalau sudah korupsi, tembak mati. Benar nggak? Sekarang kalau kita lihat orang korupsi masih senyum-senyum karena hukum kita lemah. Kalau kita lihat triliunan, dia paling 5 tahun. Nah, artinya itu secara pidana umum ya. Jadi belum ada hukum kita ini yang efektif dari sisi pasal-pasalnya. Apalagi yang kedua, dari sisi penegak hukum. Gak usah tanya lagi lah kalau sisi penegak hukum, nanti saya bongkar di sini. Saya diculik orang nanti. Sisi penegak hukum. Jadi penegak hukum itu sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Apalagi mulai dari penyidikan ya, dari penuntutan sampai putusan di pengadilan. Kalau dia diberikan hukuman yang maksimal, kan akan menjadi efek jerah. Benar nggak Pak? Harusnya seperti itu ya? Harusnya maksimal hukumannya. Misalnya seperti tadi, dia pembunuhan berencana. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maksimal 15 tahun hukumannya. Kita juntokan dengan KUHP 34 pasal 340 itu bisa hukuman mati. Hukuman mati dong. Harusnya. Nanti berkelakuan baik lah, belum pernah dihukum lah, tiba-tiba hanya 10 tahun. Nanti 10 tahun dikurangi remisi lah, dikurangi apa, sehingga pas keluar orang melakukan kejahatan lagi. Faktanya banyak sekali di penjara itu, di lapas itu orang yang masuk itu sudah berkali-kali. Digabung kan jadi Bu? Dia nggak jerah, artinya dia sudah keluar, dia masuk lagi karena dia melakukan tindak pidana lagi di luar. Nggak ada efek jerah. Di sana kan enak, dikasih makan, tidur. Bener nggak? Di penjara itu kasih makan loh. Difasilitasi ya malah. Fasilitasi, kadang-kadang bisa pegang handphone. Jadi sebenarnya kalau bicara hukum, saya dengan kencang mengatakan bahwa hukum kita ini masih harus banyak yang harus dibenahi. Baik dari sisi regulasinya, aturannya, aparat penegak hukumnya, apalagi budaya. Korupsi itu kita lihat nih di Sumsel sekarang. Kalau kita lihat baru-baru ini, Kades OTT 20 orang. Malu nggak Pak kita sebagai masyarakat Sumsel? Ya Allah, OTT sudah merambah ke pemerintah desa loh. Benar nggak? Kapan kita lihat ternyata katanya mengumpulkan uang diduga untuk setoran ke aparat penegak hukum. Walaupun sampai hari ini penyidik kejati kan belum transparan. Siapa nih penegak hukum ini? Kita menunggu nih. Penegak hukum ini kan ada 3 komponen. Ada kepolisian, kejaksaan, pengacara.
Gak mungkin lah kalau hakim, kan belum ranah ke sana dia kan. Masyarakat sedang menunggu aparat penegak hukum mana ini yang akan diberikan, diduga ya dana itu. Yang beredar di media kan seperti itu. Kades ngumpulin dana dari dana desa. Cawe-cawe katanya buat ini, buat aparat penegak hukum. Di desa saja sudah korupsi. Apalagi kalau kita lihat tingkat pusat, bertriliunan. Nah, di mana efektifnya hukum, penegakan hukum tindak pidana korupsi? Yang menjadi korban siapa? Masyarakat. Banyak masyarakat yang mati kelaparan, yang tidak sekolah, yang susah berobat. Sementara para pejabat dengan asiknya menghambur-hamburkan uang negara memperkaya diri sendiri. Di mana letak efektifnya hukum kita ini kan? Terus sudah bangga kita dengan penegakan hukum kita? Kalau saya katakan masih sangat jauh. Waduh. Saya orang hukum, saya berani berkomentar seperti itu. Berarti benar-benar ruwet masalah hukum kita. Sangat ruwet. Dan butuh komitmen semua pihak. Komitmen itu. Oke, Ibu Koni adalah orang hukum. Dari mana dulu Bu harus mendahulukan kondisi seperti ini biar kita menjadi yang penegak hukum yang benar-benar penegak hukum yang hebat di dunia misalnya? Kalau menurut saya langkah pertama yang harus kita benahi itu adalah aturannya dulu. Aturan. Contoh kalau kita bicara tindak pidana korupsi. Sekarang undang-undang rancangan undang-undang perampasan aset sampai hari ini kan belum disahkan. Ada apa? Perampasan aset ini? Iya. Waduh. Jadi kalau misalnya undang-undang kita sudah mengatur kalau orang korupsi itu dimiskinkan, nah mungkin mereka mikir, satu dimiskinkan, kedua hukuman mati. Kalau sudah begitu, orang kan mikir kan. Nah artinya aturannya itu harus dibenahi dulu. Dari mulai aturannya. Nah setelah itu penegak hukumnya. Nah penegak hukum inilah yang harus diperhatikan oleh negara. Misalnya dari segi pendapatan ya. Sehingga penegak hukum ini merasa dengan pendapatan yang diberikan oleh negara itu sudah cukup. Bu, sepakat Ibu kalau misalnya koruptor itu dihukum mati? Saya sepakat sekali. Sepakat, sangat sepakat. Karena kejahatan akibat tindak pidana korupsi ini sangat merugikan negara. Nah, apa yang membedakan sekarang? Sehingga koruptor itu kalau ditangkap atau OTT ini kan masih senyum. Lihat kemarin kita lihat mantan wali kota kita, misalnya dia masih santai-santai aja kelihatannya walaupun udah pakai rompi oranye itu. Benar nggak? Iya. Nggak ada rasa sedih kalau di luar negeri orang udah mundur duluan. Kalau pejabat tanpa harus menunggu ingkrah, tanpa harus menunggu berkekuatan hukum. Mental orang luar negeri itu negara luar itu udah tertata. Begitu diduga pun dia udah mundur. Kalau kita kan nggak punya malu pejabat kita ini. Masih cengengesan. Kacau lah kita ini. Negara kacau deh Bu ya. Enggak juga. Bukan negaranya yang kacau. Tatanan hukum kita ini yang harus dibenahi. Itu kan pernah dikomentkan oleh Presiden kita, Prabowo. Iya. Bahwa kalau menurut Prabowo itu saya akan mengejar koruptor itu sampai ke lubang semut kata dia. Nah, kenapa kondisi ini belum dilakukan oleh Prabowo, Bu? Iya, kembali lagi Pak. Ketatanan kepemiluan kita. Kalau kita lihat sekarang, Prabowo didukung oleh semua partai kecuali PDI. Gitu kan? Akhirnya kepentingan-kepentingan politik mengalahkan statementnya Pak Presiden. Benar nggak? Pak Presiden nggak bisa kerja sendiri kan? Ada menteri, ada kepala kejaksaan agung, ada Kapolri, ada bantunya ya. Ada sumbatan-sumbatan. Orang-orang punya kepentingan di bawahnya ini. Oke, dia punya slogan seperti itu sebagai presiden. Kan kita tahu beliau dari basic militer. Apalagi yang dicari. Tapi turun ke bawah, apakah memang semuanya sependapat? Karena makanya kita butuh sebenarnya, saya sangat prihatin sekali bahwa semua partai ini menjadi satu suara. PDI pun nggak keras lagi sekarang. Kalau dulu kan ada oposisi, ada PKS, ada Demokrat, sehingga ada penyeimbang dan ada kontrol. Kalau sekarang kan satu suara, setuju semua. Apa kebijakan presiden setuju, kan begitu kan? Kalau kita ngomong sekarang, Pak Presiden, buktikan dong janjimu. Katanya mau ngejar koruptor sampai ke lubang semut. Tapi kan nggak ada yang berani komentar seperti itu dari partai-partai. Karena apa? Karena partai-partai sudah mendukung dia waktu pemilu. Nah, makanya kita sekarang membutuhkan adalah kontrol dari masyarakat. Seperti kami, akademisi, NGO, LSM, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Di dalam semua regulasi memberikan peluang dan ruang kepada masyarakat untuk menjadi kontrol. Wah, kalau sekarang pejabat-pejabat pasti ada peluang untuk korupsi ya? Ya semuanya. Dengan pengelolaan dana, dengan sistem ketatanegaraan yang ada, kan seperti itu kan. Jadi sistem pengawasannya juga saya lihat ya, sistem pengawasan dari legislatif juga
tidak bisa maksimal kan seperti itu. Fungsi pengawasan itu sampai mana terhadap anggaran yang dipergunakan dari inspektorat. Ibu Koni, kondisi ini akan terus kita nikmati sampai 5 tahun ke depan. Ya, kalaupun tidak berani mengambil sesuatu yang katakanlah serius ya, jangankan 5 tahun ke depan, 50 tahun ke depan pun kita nggak akan berubah kalau seandainya tidak ada yang benar-benar komitmen ya. Nah, kita di pusat itu, elit-elit partai ya yang sedang berada di pemerintahan, kita butuh komitmen mereka. Kan memimpin ini harus dengan hati nurani. Yang mengalahkan peraturan, mengalahkan kepentingan itu hanya hati nurani. Makanya dibutuhkan sekali bahwa masyarakat itu melihat langsung keadaan masyarakat kita, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, apa namanya yang menjadi kendala di lapangan. Terus akan menimbulkan apa kalau hukum ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya kegelisahan Ibu Koni itu akan menyebar ke banyak masyarakat seluruh yang mendengar podcast kita. Sebenarnya yang gelisah ini banyak, tapi bedanya dengan saya, mungkin banyak yang agak takut menyuarakan dengan lantang. Nah, makanya saya mengajak ya, khususnya teman-teman akademisi. Kalau teman-teman akademisi ini, kolega saya sebagai dosen, kami itu mimbar akademik kami itu dijamin bahwa kami boleh mengeluarkan pendapat apapun sesuai dengan keilmuan. Artinya kita memberikan kritik, saran kepada pemerintah itu boleh. Kita harus berbicara dengan keras, nggak bisa lagi dengan suara lembut. Kondisi negara seperti ini harus keras. Kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Kalau menurut saya begitu. Karena kalau kita lihat nih. Dari Januari sampai Mei itu ada 72.000 pegawai atau karyawan yang dirumahkan. Bukannya malah menambah lapangan pekerjaan. Terus dari konteks tenaga kerjaan, apa yang harus diperbaiki? Gitu kan? Terus kalau kita lihat sekarang perekonomian kita melemah, Pak. Banyak sekarang kemampuan beli masyarakat, daya beli masyarakat itu menurun. Ada apa? Banyak perusahaan bangkrut, banyak yang tidak putus sekolah. Nah, ini harus dilihat. Jangan kita sibuk dengan makan bergizi gratis, sibuk dengan koperasi merah putih. Kan begitu sekarang, anggaran masuk desa sekian triliun, satu desa 1 miliar. Efektif tidak, nyampe tidak itu. Kembali lagi tadi, satu desa 1 miliar, tahu-tahu dikorupsikan oleh Kades misalnya kan. Nah, berarti fungsi pengawasannya. Jadi menurut saya kementerian itu dengan masing-masing tugasnya, dengan masing-masing ke bidangnya memang harus fokus. Kan kita ini udah ada menterinya masing-masing. Kalau hukum, menteri hukum. Banyak PR yang belum kita selesaikan. Banyak PR yang harus diselesaikan. Dan memang butuh fokus dan komitmen bersama. Tidak cuman basa-basi atau tidak cuman dengan bahasanya kalau acara-acara apa itu namanya yang gak ngerti saya. Jadi memang kerja nyata yang harus langsung menyentuh masyarakat. Ibu Koni, banyak keluhan yang disuarakan oleh Ibu Koni di ruangan ini. Kita berharap pendengar kita itu memberikan masukan besar terhadap apa yang kita bicarakan. Kontrol ya, menjadi kontrol. Karena masyarakat di negara demokrasi itu masyarakat itu bukan cuman kita berhak memberikan suara. Kan gini, kalau demokrasi nih, kalau mau pemilihan semua orang mencari masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, nggak coblos, nggak ada suara mereka. Ibu Koni, terima kasih obrolan kita ini. Sebenarnya masih panjang. Masih panjang. Ini baru part 1 ini. Harus ada part 2, part 3 ya. Tidak di awal ini kita telah menyuarakan apa kegelisahan kita terhadap kondisi negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.